Oke, semangat pagi. Pagi. Kita mulai one up kita hari ini di tanggal 14 Februari Valentine Day ya. Oke, dengan itu WIB 3 channel kita yang pertama menurunkan ARDs dari 23 hari, ini nggak turun ya sebenarnya. Secara target kita naik malahan dari 23 menjadi 26 hari. Sabdis itu turun dari 26 menjadi 20 hari. Channel IP itu naik dari 9 hari menjadi 10 hari. Oke, untuk lihatnya satu sama boleh disampaikan oleh Advisor. Oke, saya akan membacakan untuk sebuah analisa di mana lepas yang pertama memproses dan menyerahkan faktor lengkap ke inkasu maksimal ke 1 tidak sejak diterima dari admin bidang setiap hari 100%. Dan yang sampai tamat itu tidak semua satu. Lalu remisi yang kedua melakukan input upload payroll on time GP dan income 100% setiap hari. Dan yang sampai Jumat itu juga semua. Sama itu yang tadi follow up lagi yang JSA. Aku mau bayarin driver ya. Oh iya, tadi ada info dari JSA nih Pak, bahkan mereka si Tika tuh nggak bisa input karena ini kan pakai Cortex Pak, jadi Nggak ada nomor referensinya tuh Nggak ada faktur. itemnya tuh. Iya tahu tuh. Jadi sebenarnya kalau yang sekarang retur, ya udah tahu belum? Yang terbaru Cortex retur. Kalau nggak terlalu Ini yang retur nanti Ricky juga. Yang retur nextnya untuk di 2025 mereka itu harus bisa melaporkan retur ada referensi atas pengambilan barang ketiga rasa. Jadi contoh new principle kita sebenarnya udah nggak bisa lagi itu sebenarnya retur sama kita. Kenapa? Karena kita belum ada terbitin faktur sama mereka kan. Jadi nggak ada referensinya. Nah ini di 2025 apapun accountnya mereka harus bisa menarik atas invoice mana tuh di retur. Jadi istilahnya mereka harus udah ngambil barang dulu ke kita. Mereka harus ngambil barang dulu ke kita, ada invoice yang kita terbitin, ada faktur pajak yang kita terbitin kan. Nah mereka nanti akan pakai nomor itu. Di sekarang Cortex sudah kayak gitu tuh. Jadi nanti si Tika sambil aja nanti ngomongin, harusnya kan dia harga retur kan atas apa yang dia ambil ke kita kan, kita udah ada keluarin faktur pajak. Iya. Nah cuman aku nggak tahu apakah yang dari Tara e-faktur itu bisa digunakan atau enggak, belum paham. Cuma nanti dari dia nanti kan bisa ngecek itu faktur pajak mana yang pernah dia ngambil ke kita. Jadi dia sistemnya nge-link itu nanti. Ya kan nge-link tuh nanti. Jadi faktur pajak apa yang keluar, barang apa yang misalnya kita jualan ke mereka produk A, B, C ya kan. Nah mereka harus hanya boleh nge-retur ke kita produk A, B, C. Yang produk D nggak boleh karena mereka belum ada pengambilan ke kita. Nah itu makanya nanti kenanya tuh ke new principle tuh. Jadi, termasuk account yang PO ya, PO, CAM, DI itu Cortex baru lah itu sistemnya. Jadi udah ngikat kayak gitu. Nanti sambil gitu aja sambil di follow up ya. Nanti kalau mereka nggak bisa nerbitin returnya, artinya kita nggak bisa transfer returnya juga. Yang penting itu aja yang ditanamkan ke dia. Jadi biar dia berusaha. Iya, tadi di info Pak. Itu berdasarkan nomor faktur ya Pak. Jadi dicari satu-satu lah Pak. Iya, dicari satu-satu. Iya, satu. Berarti dia mecah gitu Pak. Nah aku nggak tahu yang retur itu apakah nanti akan ngebanyakin nomor faktur Iya, atau harus pakai satu, aku nggak tahu tuh sistemnya gimana dalam. Tapi yang pasti yang aku dapat kemarin itu penjelasan dari aku kemarin dapat dari Bu Nelly kemarin yang datang kemarin, dia ceritakan masalah retur itu harus kayak gitu nanti. Dia Nilainya berbeda itu Pak katanya. Pasti berbeda nilainya. Nilai returnya. nggak berbeda karena enggak dong, nggak berbeda dong. Tetap nilainya sama karena dia kan ngikat invoice. Makanya kalau dia ngereturnya dalam satu invoice itu ada barang itu semua, ya pakai nomor invoice itu aja. Tapi dipastikan kuantitinya masuk. Jangan sampai di satu invoice 10, kuantitinya 10, dia ngeretur 11 nih nggak kena. Berarti harus ngambil invoice satu lagi. Soalnya di satu Dia harus di satu retur kan ada 4 item tuh Pak. Berarti bisa jadi dia 4. Bisa jadi 4, bisa jadi satu invoice. Itu Pak ya. Kalau di satu invoice ada barang itu semua, terus kuantitinya harus masuk. Ya, kalau misalnya di invoice-nya kuantitinya 4 item itu satu kita ngomong, tiba-tiba yang ngeretur 2
dua misalnya, ya pakai satu invoice itu bisa, dia harus mencari invoice lagi untuk nutupin kuantitinya. Istilahnya kayak gitu. Nomor referensinya itu nggak bisa yang pakai yang 2 Harusnya bisa, harusnya bisa. Soalnya aku juga bingung sekarang Iya, harusnya bisa, karena dia masih narik faktur pajak yang aku nggak tahu pakai nomor invoice atau pakai nomor faktur pajak ya. Harusnya pakai nomor faktur pajak sih. Iya, dia kan Harusnya referensi ngikat pakai nomor referensinya faktur pajak. pajak. Nah harusnya, jadi masih ngikat harusnya, karena dia kan kayak sistem kita yang baru sekarang kan yang SAP RISE kan dia ada beginning balance-nya, jadi artinya data di 2024 ditarik ke 2025, harusnya konteks gitu ya harusnya. Tapi nanti coba dijelasin aja ke dia, yang mana tahu dia nggak paham kan. Aku pun kemarin baru tahu dari Nelly juga yang nyampein. Jadi jelasin aja ke dia, ya artinya retur itu harus berdasarkan barang pengambilan dia. Nanti dia cek, kalau misalnya pas dicek satu invoice ada barangnya semua dalam satu retur, ya pakai itu. Tapi kalau nggak ada, ya berarti harus ngambil invoice lagi. Sekarang udah kayak gitu. Itu bisa jadi tiga Bisa jadi satu nota retur 3 nomor referensi. referensi. Iya, karena dia kan harus narik barang itu. Jadi kayak gitu deh. Ya. Lanjut. Oke, sekian dari Anmesos, terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan scoreboard admin filling dengan lab measure, scan retur dan DN claim sebanyak 200 dan bon merah sebanyak 100 sampai submit ke DMS. Untuk Senin sampai Jumat itu hijau semua, kecuali Sabtu. Untuk komitmen minggu lalu, scan retur kira Januari week 3 week 4 udah dan Pak. Total 76 dokumen. Retur Nevocam Januari juga udah dan 164. Kira cuma 70. Iya, ini week 3 Oh. week 4. Totalnya berapa tahun? Yang udah diupdate di apa berapa? DMS. Itu 126 tambah 76. Cuma 200 ini dokumen ya? Iya. 202. Komitmen minggu ini scan retur kira Februari week 1 week 2. Ya. Sekian dari admin filling. Jadi saya akan membacakan scoreboard untuk inkaso GT dengan revisi yang pertama melakukan penyelesaian potongan program kwitansi dan potongan retur PPR GT dengan revisi warehouse maksimal 100 untuk catatan potong 100% itu tercapai dari Senin. Revisi yang kedua melakukan konfirmasi semua keperluan baik H+1 dia untuk kembali ke inkaso 100% dilakukan konfirmasi ada juga tercapai dari Jumat. Untuk komitmen minggu lalu kalau tagihan sini gagal bayar untuk minggu sebelum sini 34 juta itu udah bayar semua Pak. Semua. Iya. Yang paling lama udah sekarang. Paling lama 5 pagi sih Pak. Dia belum bayar. Belum. Sama saya belum. Karena kemarin pas ke sana kan bentrok karena apa itu? Apa namanya itu MAT. Jadi mungkin tadinya minggu besok. Sama itu sekalian ya yang double kwitansi itu. Dia tunggu orangnya dulu tuh. Soalnya kwitansi itu yang ngasih si Wahyu. Tapi motongnya prima. Stempelnya Mandiri Store, tapi aku potong ke tagihan prima. Harus konfirmasi dulu ke dua orang itu. Soalnya si Yogi bilang dia berlebih di Wahyu bilang nggak ada. Tunggu. Si Wahyu ngasih kwitansi Mandiri Store tapi namanya Prima. Habis itu dipotong ke Prima. Kayaknya itu Harusnya kalau itu iya harusnya ke Wahyu lah itu. logikanya dia di Wahyu Logikanya, tuh. iya logikanya ya. Tapi di Mandiri Store tuh bayarnya apa? Cash atau Cash. cash ya? Iya, Setoran hari Sabtu. hanya ke Wahyu. Komitmen minggu ini kalau kembali tagihan yang 15 hingga 35 juta. Itu dari kasih terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan skor kasir dengan revisi pertama itu melakukan penyetoran simpan tunai total 1 dan hari kelima sekitar bulan tepat langsung supaya diputihkan dengan jumlah informasi setiap hari. Senin sampai Jumat itu semua. Yang kedua itu menyerahkan pemilu untuk memiliki hapus dan tanggal setor ke inkaso lengkap dengan jurnal informasi setiap hari. Senin sampai Jumat itu semua. Komitmen minggu kemarin itu ada semua Pak karena dari pilihan. Komitmen minggu sekarang biaya produk lain-lain 50 juta itu belum dipotong.
4 hari dari aku email itu baru. Diduga sesat dengan 32 juta. Baiklah, saya membacakan scoreboard dari Adminkan yang ada musim pertama menunjukkan yang kedua TM atas dokumen kan yang mengambil kasus oleh Adminkan sebelumnya dari Selasa. Spesial kedua meminta kelengkapan dokumen, potongan promo atau diskon apapun maksimal ke 1 dari Opera TM dan SH sertifikat Indonesia Sertifikat. Minggu kemarin itu misalkan saya 970 juta ini masih sisa ada 5 kwitansi lagi itu nggak valid karena pemadanan Pak. Kemarin itu udah iya Total 5 toko 5 kwitansi 10 juta itu ya? 10 juta. Kemarin udah aku kirim backupnya ke Mbak Lulu. Toko itu kita nggak ngerti pemadanan apa Kak. Jadi kan aku bilang aja ke dia kalau dia nggak mau pemadanan berarti dia harus dari KTP. KTP Ya, jadi yang kemarin yang biasa saya KTP suaminya ganti KTP istrinya. Kemarin udah dikasih tuh. Istrinya paham nggak pemadanan? Takutnya nggak paham juga, sama-sama ditolak. Kan kalau KTP Istilahnya suami- kan kalau suaminya nggak ngerti kan harusnya istri nggak ngerti juga dong. Iya kan diganti tuh pakai KTP Hmm. suaminya gitu Pak. Tapi itu harus dicek juga sama Mbak Luli valid atau enggak di Ya, itu. pasti nggak valid. Beda Pak, soalnya kemarin tuh yang sakit yang suami yang KTP istrinya itu enggak valid kan karena belum pemadanan. Itu pakai KTP suaminya valid. Berarti suaminya nggak mau ngajarin istrinya gitu. Karena mungkin belum pernah dipakai kali ya KTP-nya, nggak tahu juga. Enggak dong, enggak, artinya kan istrinya, suaminya kan udah pemadanan, istrinya belum kan, istilahnya gitu kan. Makanya dia valid, makanya pulang berarti suaminya diem-diem aja. Itu makanya kemarin kan sebelum edit di SDM satunya, makanya tuh kata Mbak Luli coba kirim ke dia dulu datanya biar diceknya di komplek, nanti valid atau enggak baru nanti diedit dan jurnal ulang. Kemarin udah aku WA sih ke dia rekapnya, cuman karena dia sibuk kali belum dicek. Udah langsung itu aja, suruh minta ganti aja KTP-nya biar bisa. Ya udah ganti, cuman aku nunggu Mbak Luli ngecek dulu Pak biar jurnal. Takutnya nanti udah aku edit di SDM Iya, satu, iya. apalagi gagal lagi. Susah ya, nggak terlalu pun jadi nggak bisa ngeklaim juga. Itu masuk ke minggu sekarang sama menyelesaikan gantungan CL yang isinya lebih 30 hari. Yang reverse tadi udah si Ross itu, Nanti. langsung jurnal aja. Ya. Lanjut ke scoreboard Inkasokam dengan admission pertama melakukan penyelesaian potongan program kwitansi dan potongan retur BPRKAM dan penarikan fisik warehouse maksimal +3 sejak tanggal 14% dari resesi pertama. Admission kedua melakukan admission cinta untuk jumlah faktur semua faktur maksimal +2 atau tepat waktu sejak diterima dari administrasi 100% dari resesinya sampai selesai. Ini aku mau Jo juga ikut di Jo ya, kayak karena ini kan masuk TPM itu. Jangan sampai nanti ini TF yang H+3 masih nyambung. Jadi aku mau care juga nih ke TF yang kamu ini. Cara ngeceknya, kau punya Neko nggak? Nah bukannya RR51 aja. Jadi nanti sambil ingatin di situ juga. Karena ini kan masuk ke TPM, jangan kayak kemarin tuh pas penilaian ini kok nggak cek nih, kok bilang nanti kayak gitu, kok nggak tahu apa-apa. Pertama ada 3 kan ini. Mas Hadi. Ya, kalau dari ininya kan H+2, H+3 itu kan IPA-nya, tapi kalau yang secara lab user-nya kan H+2. Cara ngecekin, kau tarik aja RR51, kau tengok itu yang ada good issue, belum ada TF-nya. Nah itu sekarang udah mulai dikerjakan sama Sisil. Nanti kau sambil ngecek di situ. Ya, yuk. Nanti kau ada Nepo kan? Nah, nanti dicek juga tuh. Berarti ini nanti harusnya ditambahin ke si Jo lab misernya kali itu ya, atau lagi Jo TF gitu. Lab misernya aja tambahin ya Jo ya, di depan nih. Oke. Yang menunggu sekarang itu follow up tagihan Citra sama Adinegoro dan Budiman yang berbayar. Demikian scoreboard dari Adinegoro yang masukkan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan scoreboard dari Admin Parma dengan unsur yang pertama melakukan proses pendaftaran lengkap H+1 pada minggu ini tercapai sebanyak 7. Kemudian pada unsur yang kedua melakukan konfirmasi organisasi dari H+1 BIA-nya untuk memiliki kasus juga tercapai semua. Untuk minggu lalu
lama berapa sekarang? Paling lama sekarang Tanggal. jadi Tempo 13 Sekarang 14. ya. Sekian dari aku, Rahmat. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan scoreboard dari kolektor dengan metode yang pertama yaitu melakukan titik faktur sesuai di awal setiap hari 100% di titik faktur dari Senin sampai Jumat itu semua, dan metode yang kedua itu melakukan penagihan sesuai di setiap hari 100% dari Senin sampai Jumat itu semua. Dan untuk komitmen untuk sekarang Pak menyelesaikan tagihan Citra Group senilai 152 juta. 152 juta sampai tanggal hari ini. hari ini ya 152 juta ya? Iya. Ya hari ini terakhir. yang baru keluar sampai 152. Oke, demikian scoreboard dari kolektor. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan scoreboard dari administrasi dengan lead yang pertama itu memproses dan menyerahkan faktur lengkap ke inkaso maksimal hapus 1 sejak terima dari itu tercapai di hari Selasa. Kemudian administrasi yang kedua itu melakukan input appropriate 1% setiap hari untuk penyaluran kelas. Itu semua dari Senin sampai Jumat. Untuk yang administrasi Oh ininya, yang apa yang baru ya? kalau yang Ini paling faktor pajak aja paling penting. Jadi kalian tarik isunya. Contoh ini kan weekly itu. Berarti invoice tanggal 1 faktor pajak belum naik. Nanti kalian tarikin aja by invoice ya. Jadi misalnya dari RR 35 kan langsung ketahuan nggak sih ada faktor pajak ya? Kecuali gabungan ya. Kalau kanvas berarti dikit kan? Berapa toko doang kanvas kan? Oke, kalian tarik misal hari ini WIG berarti dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 ya, hari Sabtunya. Kalian tarik ini ke tanggal segini, ini belum naik. TKP-nya Pak. Berarti yang TKP. Ya, yang TKP aja. Ini tanggal segini, ini belum naik. Faktur pajaknya tanggal segini, yang lainnya udah pada naik. Termasuk EN juga ya, mulai minggu depan ya. Ini yang sekarang yang jadi faktur rejectnya sekarang kan udah dikirim data sama yang Pak Redi kan. Itu banyak reject semua. Ya gabungan. Gabungan kemarin ini aku ngeliat EWA-nya masih 1.900 tuh, belum berkurang. Kenapa reject? Karena Kalau dari keterangannya sih itu macam-macam sih rejectnya. Kalau ada yang KTP yang tidak valid ya. Nah, infonya dari tim pajak itu di apa namanya itu menanti info selanjutnya dari tim pajak. padahal itu semua kan udah kita perbaharui kemarin yang reject itu kan. Kalau yang dipakai yang apa yang lama kan Masih bisa Cortex nolak. konteks oke. Cortex yang nolak kan? Kan Iya, yang iya. konteks yang apa? Yang Iya. yang 2004 kan itu kan masih approve semua kan. Iya. Maksudku enggak 2024 kita 3 bulan berturut-turut kan itu ada yang faktur pajak reject, yang nggak valid, itu kan udah digantiin semua kan. Jadi kalau info dari Pak Edi itu nunggu info selanjutnya katanya kan. Yang penting yang PKP-nya aja itu yang dinaikin. Ya udah, yang penting itu kan sebenarnya responsibility-nya di mereka, bukan untuk yang gabungan kan, bukan admin sales. Jadi yang penting di kalian ngertiin responsibility kalian apa, PKP di cabang segala macam itu wajib naik terkait pembayaran sama tukar faktur. Kalau gabungan kan dia tanpa itu pun dia mau bayar. Jadi yang perlu dibawa ke scoreboard mingguan yang PKP aja bro. Jadi dinaikin itu dulu sampai nanti kita nggak tahu ada yang reject yang lain nanti. Ya. Terima kasih, demikian dari administrasi. Oke, tambahan paling besok ada beberapa yang libur ya. Hari ini di clearing tadi Ricky udah nanya sama terus kanvas ya, berarti sisi sama Ricky selesai dulu. Besok Yayan tinggal pemenuhan berarti ya, pemenuhan sama kalau udah cek profil harusnya Ricky bisa masuk pemenuhan sih. Berarti besok tinggal tarik ini aja ya, tarik closing sama tarik cek pen kan, ditarik itu berarti besok untuk
gudang bisa langsung cepat proses. Ya itu aja. Sama tadi ada beberapa yang pending isu ya, itu tadi tolong diselesaikan ya. Ada beberapa yang dari sini kasus minisales faktor pajak juga itu termasuk isu klaim nanti Novi. Nah itu nanti tadi klaim aku dapat info Bi, nanti itu akan dibuat jurnal beginning balance. Jadi dia yang di PT Pro nanti akan di jurnal totalnya berapa. Tadi sih aku udah ngerekon sih, cuman nanti harusnya Novi juga bisa ngerekon juga narik antara SAP, Tira sama Nepo. Jadi mana berapa total nanti yang harus kita jurnal di Nepo. Jadi itu nanti akan dibalancekan. Artinya SAP, Tira sama Nepo nanti akan sama. Jadi udah nggak lagi. Tapi yang jadi masalah tetap walaupun dia udah clearing di Tira, di SAP juga kan nggak bisa langsung auto tuh kan. Mau nggak mau tuh memang ya 2 kali clearing dulu tuh sampai nanti benar-benar smooth dia. Karena kenapa harus kita clearing? Ya kayak sekarang aku buat report bulanan. Banyak itu yang merah semua tuh, ternyata nggak cabang kita ya, karena kita kan udah clearing kan. Cabang lain itu pada merah semua tuh, karena ternyata nggak di clearing mereka mau biarin. Itu semua mereka nggak cuma hanya titik kok, termasuk yang GL claim kan harusnya kan mereka juga yang clearing katanya kan, ada yang dibiarin. Jadi banyak yang udah 30 hari, termasuk ARCAM mereka itu ada OD-nya sampai 300%. Cabang mana itu nggak tahu tuh, 300%. Ada pokoknya merah semua reportnya karena mereka biarin tuh, nggak di clearing tuh. Makanya kemarin aku langsung majuin atau segala macam kan kita clearing, kita bersihin kan. Mau nggak mau tuh memang harus kayak gitu dulu. Jadi secara report monthly kita bisa bersih tuh, nggak pusing juga melihatnya gitu. Termasuk si Jo juga nanti yang kas besar tadi si si Bu Dwi nelpon, nanti dia akan kasih GL beginning balance dulu. Jadi nanti di jurnal ke situ lawannya debitnya ke total, langsung totalannya jurnalan ke kas besar. Nanti habis itu di clearing kayak gitu. Jadi memang mereka mengakui itu di awal itu salah itu katanya untuk yang kas besar, harusnya dialirkan ke SAP tapi dialirkan ke Nepo. Kayak nanti yang di AR 383 sekarang muncul lagi kas besar kan, udah ngecek. Nah itu nanti diberesin. Jadi harusnya sih di bulan 2 secara sistem beberapa itu udah mulai bersih nanti, termasuk ARGT, PT Pro, nah sisa GL aku nggak tahu nanti tuh gimana cara membersihnya. Yang itu nanti mungkin next lah, tapi setidaknya beberapa nanti udah mulai bersih. Ya itu aja mungkin tambahan untuk di hari ini. Oke, sekian untuk scoreboard kita. Terima kasih, semangat pagi.